Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah baik, Ustaz. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi tanda syukur kita sebelum belajar, kita berdoa juga kepada Allah. Semoga setiap aktivitas kita mendapatkan berkah. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa boleh selesai. Jadi pada kesempatan pagi ini kita akan masuk ke subtopik baru mengenai hidrolisis garam part 1 dengan saya guru pengampunya Jam'an Fahmi. Ada 3 indikator pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai setelah pembelajaran ini berlangsung. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan reaksi hidrolisis larutan garam. Yang kedua, siswa dapat menentukan harga tetapan hidrolisis. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan harga pH dari hidrolisis garam itu sendiri ya. Oke, kita masuk dulu mengenai definisi ya. Jadi kalau kita melarutkan suatu garam ke dalam air, maka akan ada 2 kemungkinan yang terjadi ya. Jadi ion-ion yang berasal dari asam lemah, masih ingat kategori asam lemah ya, apa aja ya? Asam asetat, asam sianida, asam sulfida dan seterusnya. Yang sisa ionnya itu adalah CH3COO- dan seterusnya. Kemudian atau ion-ion yang berasal dari basa lemah yang tersebutkan di situ akan bereaksi dengan air. Nah, reaksi suatu ion dengan air inilah yang disebut dengan hidrolisis. Jadi contohnya sudah ada di bawah itu. Contoh reaksi hidrolisis itu ada 2 ion yang diambil, yaitu anion dari asam asetat. Asam asetat itu kan asam lemah ya. Diambil CH3COO-nya. Kemudian anion dari amonium klorida. NH4+-nya ya diambil. Mereka ini direaksikan dengan air, maka akan menghasilkan asam yang semula. Kan tadi ion asetat reaksikan dengan air, maka akan terbentuk asam asetat dan melepaskan anion hidroksida. Sementara kalau kation amoniumnya direaksikan dengan air, maka akan menghasilkan amonium hidroksida dan melepaskan 1 H+ ya. 1 proton. Nah, sementara itu yang kedua kemungkinannya kalau ion-ion itu berasal dari asam kuat. Ya, bisa HCl, HNO3, H2SO4 dan seterusnya. Atau ion-ion yang berasal dari basa kuat. NaOH, KOH, CaOH 2 kali. Maka tidak akan bereaksi dengan air. Maka nama lainnya tidak terjadi hidrolisis. Biasanya kalau penulisan reaksinya itu di panahnya itu ada tanda garis diagonal dari kanan atas ke kiri bawah ya. Kalau tidak bereaksi itu seperti ini tandanya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa hidrolisis hanya dapat terjadi pada larutan senyawa garam yang terbentuk dari ion-ion asam lemah dan ion-ion basa lemah. Jadi kalau garam itu netral kalau dia berasal dari asam kuat dan basa kuat. Ya. Kalau dia berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak akan terhidrolisis, tidak akan terpecah oleh air. Oke, kita masuk ke kategori yang pertama, pembagian hidrolisis. Ya. Hidrolisis dari garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Ini asamnya lemah, yang kuat itu basanya. Jadi contoh yang diambil itu adalah ini ya, natrium asetat. Natrium asetat. Kalau kita uraikan, ini kan asal muasalnya asam lemahnya itu adalah ketahuan di sini ya, CH3COH.
ya, CH3COOH. Sementara basa kuatnya itu adalah NaOH gitu. Inilah hasil garamnya. Ini asam lemah, ini basa kuat. Sambil mengingat kembali ya tentang pembagian asam basa. Nah, langkah pertama kalau kita mau menuliskan persamaan hidrolisisnya, uraikan dia menjadi kation dan anionnya. Anionnya itu adalah anion asetat, CH3COO-, kationnya adalah ion natrium ya. Nah, kedua-duanya kita reaksikan dengan air. Sudah pasti sesuai dengan definisi tadi, yang berasal dari asam atau basa kuat dia tidak akan terhidrolisis. Ya, ini udah jelas saya jabarkan. NaOH, Na-nya itu berasal dari NaOH, NaOH itu basa kuat. Maka saat ion natriumnya direaksikan dengan air tidak akan terjadi hidrolisis. Sementara itu, anion yang berasal dari asam lemah saat direaksikan dengan air maka akan terbentuk CH3COOH. Balik dia ke asalnya ya, asam lemah, dan melepaskan ion hidroksidanya. Oke. Jadi ada beberapa cara dalam mengenali hidrolisis garamnya ya. Hidrolisisnya garam itu bersifat apa? Yang pertama, kita bisa menguraikan dari asal muasalnya. Siapa yang kuat, maka garam itu akan bersifat yang kuat itu. Karena garam ini berasal dari asam lemah dan basa kuat, yang kuatnya itu kan basa ya. Maka hidrolisis ini akan bersifat basa. Hidrolisis garam CH3COONA itu akan bersifat basa. Satu lagi, kalau kita mau mengidentifikasi sifatnya dari reaksi hidrolisis, maka cukup lihat ion apa yang dihasilkan di sebelah kanan panah ya. Ion apa yang dihasilkan. OH- itu kan merupakan ciri dari basa. Maka garam CH3COONA atau natrium asetat itu bersifat basa. Itu ya, kalau menentukan sifatnya. Oke, persamaan secara umumnya jadinya diubah seperti ini. Kemudian kalau kita mau mencari Ka ya, ini mau tetapan hidrolisis orientasinya, salah satu indikator pembelajaran kita tadi, maka menurut tetapan kesetimbangan, hasil perkalian produk dipangkatkan dengan koefisien masing-masing dibagikan dengan reaktan dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Reaktannya di bawah ya. Koefisiennya semuanya masing-masing 1. Kali silang, dapatlah nanti kesimpulan bahwa tetapan hidrolisis itu merupakan hasil perbandingan antara konstanta water atau tetapan kesetimbangan air dibagikan dengan tetapan ionisasi si asam lemahnya. Ini ya, diingat ya. Terus ya. Ada nanti soal yang muncul mengenai ini. Nah, sementara itu untuk menghitung pH-nya, bisa menggunakan rumus ini atau ini bisa saya pecah ya. Tadi kan garamnya berasal dari asam lemah dengan basa kuat. Maka sifatnya itu merupakan sifat basa. Jadi sebelum kita mencari pH, kita cari tahu dulu konsentrasi OH- dengan cara akar KW, yang lemahnya asam ya, berarti dia punya Ka nanti. Karena dia OH-, maka dia dikalikan dengan konsentrasi si anion. Di beberapa buku disebutkan garam ya. Ini saya buat aja konsentrasi anion. Biar lebih jelas. Kemudian setelah dapat konsentrasi OH-nya, dapat pula lah nilai pOH dengan cara meminlokkan ya, seperti biasa, meminlokkan konsentrasi OH-. Setelah dapat pOH, baru kita hitung pH dengan cara mengurangi angka 14 dengan nilai pOH yang diperoleh. Ini ya, kita pecah ya. Kalau kita pecah rumus pH yang di layar menjadi beberapa bagian. Tapi saya pribadi juga lebih terbiasa menggunakan cara ini ya, dipecah ya. Oke. Sudah diingat rumusnya, Nak? Silakan screenshot. Kalau sudah, kita akan masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya kebetulan berurut ya. Tadi kan berasal dari
basa kuat dengan asam lemah ya. Ini kita cek tahu dulu sambil mengingat kembali tentang pembagian asam dan basa. Siapa yang menjadi asam, siapa yang menjadi basa. Kalau Na udah jelas ya, basa kuatnya itu adalah apa tadi nak? Basa kuatnya? Kenapa sih? NaOH ya, senyawa basa kuatnya. Sementara kalau ini asam lemahnya apa? CO3 asam lemahnya apa? Nggak kedengaran Mustaqim? H2CO3, Sir. Ya, H2CO3. Jadi tahu dulu asal muasalnya ya. Biar tahu nanti garam itu bersifat apa. Jadi kalau udah tahu asal muasalnya, kira-kira sifatnya apa ini, Mustaqim? Basa, Sir. Nah, basa ya, karena dia yang lebih kuat ya. Untuk hidrolisis, yang kuat itulah yang mendominasi sifatnya. Ya. Beda penyebutannya dengan buffer atau larutan penyangga. Kalau larutan penyangga, selagi dia penyusunnya lemah, maka itulah sifatnya. Berbeda ya. Jadi jangan sampai keliru nanti dalam jawab soal. Kalau diminta, ini kebetulan sebenarnya nggak diminta persamaan hidrolisisnya langsung pH. Kalau diminta, maka persamaan hidrolisisnya begini cara mengerjakannya. Na2CO3. Kita uraikan dulu menjadi kation dan anionnya. Berarti Na plus dengan CO3 2-. Ya. Ini kalau setara berarti kali 2. Maka masing-masing ini kita reaksikan dengan air. Kalau Na udah pasti nggak bereaksi ya. Na plus tambah air tidak akan mengalami hidrolisis. Sementara kalau dia CO3 2-, kalau bereaksi dengan air maka akan menghasilkan apa tadi nak? H2CO3 ditambah OH- ya. Nanti ini jangan lupa setarakan ya. Setarakan. Oke. Jangan lupa setarakan. Nah, ini persamaan hidrolisisnya. Sekarang kita kembali lagi ke yang ditanya. pH, dihitung pH. Maka terlebih dahulu penyelesaiannya ya. Kita hitung dulu apa nak? Konsentrasi si H+ atau H-. Amin. Iya, OH-. Rumusnya apa tadi? Masih ingat ya? Sambil saya ingatkan kembali, KW per Ka kali konsentrasi anion atau kation? Anion. Ya, anion. Berarti konsentrasi si CO3 2- ya? CO3 2-. Oke. Jadi konsentrasi OH-, KW-nya berapa nak? KW-nya udah ketetapan ya. 10 pangkat minus 14. Ini 0,1 ya. 0,1 si garam. Berarti pakai perbandingan koefisien berapa konsentrasi CO3 2-, konsentrasi anion? Sama-sama 1. Berarti berapa konsentrasi anionnya? Tidak dijawab ya, hening cipta semua. Jadi langsung saya jawab. Ka-nya itu dikasih tahu 4 kali 10 pangkat minus 7. Minus 7. Kemudian konsentrasi anion tadi adalah 10 pangkat minus 1. Nah, ini kan hitung. Dapatlah nanti konsentrasi OH-, baru bantu saya hitung berapa itu nak? Baru dapat POH, baru dapat pH. Berapa itu hitungannya? Kali 10 pangkat min 27, Sir. Berapa? Berapa Mustaqim? Akar 4 kali 10 pangkat min 20, Sir. Akar 4. Oh, ini nggak dibagi rupanya. Ini 10 pangkat minus 15. 10 pangkat minus 15 dikurang berapa tadi? Kurang 7. Berapa itu? 10 pangkat min 8, Sir. 10 pangkat minus 15
bagi 4 kali 10 pangkat minus 7 ya. Ini jadinya Setengah kali 10, Sar. hah? Setengah kali 10. Setengah kali 10. Setengah kali 10. Oke lah, ini perhitungan matematika biasa ya. Tinggal kalian lanjut aja. Jadi kurang lebih seperti inilah. Oke. Jadi tinggal lanjutkan aja. Nah, kalau dia ditanya, ingat, kalau ditanya persamaan implisisnya, tuliskan seperti ini. Kalau tidak ditanya, langsung aja hitung pH-nya. Ini saya cuma menunjukkan aja ya. Paham sampai sini, Nak? Ada pertanyaan? Oke, kalau sudah, kita lanjut. Kategori yang kedua. Kategori yang kedua itu hidrolisis garam dari asam kuat dan basa lemah. Di sini siapa yang kuat? Asam, Sir. Nah, si asam. Maka sifat si garamnya akan mengikuti yang kuat, yaitu asam. Contoh yang diambil adalah amonium klorida. Nah, langkah penyelesaian dalam menuliskan persamaan hidrolisisnya adalah uraikan terlebih dahulu menjadi kation dan anionnya. Kemudian baru masing-masing kation anion itu direaksikan dengan air. Yang kuat otomatis tidak bereaksi. Cuma yang lemah saja yang bereaksi. Saat direaksikan dengan air ion yang lemah itu akan kembali seperti senyawa semula. Ini ya, amonium hidroksida ya, basa lemah. Oke. Nah, kemudian inilah persamaan umumnya. Sama seperti tadi, kita mau cari tetapan setimbangnya, maka kalikan konsentrasi produk dipangkatkan koefisien masing-masing, dibagikan dengan reaktannya, ya, dipangkatkan juga dengan koefisien masing-masing. Dapatlah KH-nya seperti ini, ya, mirip seperti tadi ya, mirip seperti tadi. Nah, ini menghitung pH-nya bisa kita pecah dengan cara hitung dulu konsentrasi H+. Akar KW per yang lemahnya itu kan basa. Berarti yang diketahui nanti KB ya. KB. Kemudian kalikan dengan konsentrasi si kation. Barulah kita hitung pH-nya dengan meminlokkan konsentrasi H+ itu sendiri. Oke. Ini yang perlu diingat ya. Ini sambil saya tulis, kalian ingat. Jadi sebentar lagi kita coba tanpa melihat catatan ya, menghitung contoh soal. Sudah Nak? Sudah screenshot? Contoh soal yang kedua, pas kebetulan langsung dikasih juga amonium klorida ya. Amonium klorida. Penyelesaiannya. Ini saya bantu mengulang kembali penulisan persamaan hidrolisisnya ya, walaupun tadi sebenarnya udah ada informasinya, sambil berlatih kita ya. NH4Cl terurai menjadi apa, Nak? Terurai menjadi NH4+ tambah Cl-. ya, NH4+ tambah Cl-. Nah, kedua-duanya kemudian direaksikan dengan air. Reaksikan dengan air. Ini juga direaksikan dengan air. Akan menjadi apa nih? NH4+ tambah H2O. Apa tadi? Jadi apa tadi? NH4OH. Ya, ingatlah NH4OH ditambah dengan H+. Nah, di sini kan dihasilkan ini ya. Dihasilkan, perhatikan, dihasilkan H+ ya. Maka sifat dari garam ini adalah Asam, Sir. iya, asam. Ada dua tadi cara mengenalinya ya. Kalian cari tahu dulu senyawa pembentuknya atau perhatikan hasil dari ion yang dilepaskan saat anion lemahnya itu direaksikan dengan air. Atau kation lemahnya direaksikan dengan air ya. Begitu. Kemudian kita lanjut ya. Hitung H+. Rumusnya apa tadi? Ayo sampai diingat.
Rumusnya apa? KW per KB. Akar KW per KB kali kation, Sir. Akar KW per KB kali kation. Kationnya siapa? Kationnya di sini siapa? NH4+. Kalau di sini 0,01, di sini berapa? Berapa? 0,01. Nah, sama ya, karena koefisiennya sama ya, sama-sama 1 ya, berarti 0,01. Oke, kita lanjutkan. Jadi konsentrasi H+. Nah, udah patah-patahnya. KW berapa? Nah, 10 pangkat minus 14 ya. 10 pangkat minus 14 per KB-nya berapa? 2 kali 10 pangkat minus 5. 2 kali 10 pangkat minus 5. Konsentrasi kationnya? 10 Dapatlah nanti konsentrasi H+-nya itu sekian. Oke. Setelah dapat konsentrasi H+-nya sekian, barulah kita konversi ke nilai pH. Min log konsentrasi H+. Dapatlah nanti pH-nya juga sekian. Hitung sendiri ya. Hitung sendiri. Biar terbiasa. Kita hitung. Kalau sudah, ini ada soal latihan. Sebagai latihan aja, kerjakan aja di buku catatan ya. Nanti kalian boleh mengkoreksinya ke teman-teman yang sudah paham. Silahkan di screenshot. Sudah? Nomor 1 mudah. Nomor 2 mudah juga. Nomor 3 ini perhatikan di sininya nak ya. Ini kan ada angka 2 ini. Nah, itu reaksinya. Kalau kita uraikan jadi apa reaksinya? Kan kemarin udah pernah ya kita bahas juga ya. NH42SO4. Nama senyawanya amonium sulfat. Ini asalnya dari senyawa apa nak? Kalau kita identifikasi asal senyawa dari mana? NH4OH ya. Bahasa lemahnya. SO4-nya dari mana? Nggak kedengaran Mustaqim dari mana? H2SO4. Iya, H2SO4. Ini ya. Nah, kan ketahuan ini. Jadi sifatnya ini apa? Garam amonium sulfat ini. Asam atau basa? Asam sih. Asam. Good. Ini asam kuat, ini basa lemah. Jadi kalau kita uraikan menjadi kation dan anionnya, hasilnya apa ini? NH4+. Ya, NH4+ ditambah SO4 2-. Nah, cari tahu dulu. Nah, di sini perhatikan di sini bedanya ya. Ini kan belum setara. Ini ada angka 2. Nah, maka NH4+-nya juga dikali 2. Saat di sini konsentrasinya 0,005, pertanyaan saya, masih samakah konsentrasi untuk kationnya? Enggak, Sir. Enggak, Sir. Jadi berapa konsentrasi kationnya? 0,025. Hah? 0,025? 0,01, Sir. Iya. Jangan salah, Kim. Ini kan kali 2 dia. 2 dikali 0,005 ya. Jadi begitu nak ya, kira-kira ya. Kalian lanjutkan sendiri. KB-nya dikasih tahu nih, tinggal masukkan ke rumus. Hati-hati dalam berhitung, jangan sampai salah. Oke, ini result saya. Jangan lupa bersyukur kepada Allah, jangan lupa berdoa kepada Allah. Semoga setiap usaha kita untuk belajar pengetahuan baru dimudahkan ya, dan pengetahuan-pengetahuan yang lama bermanfaat juga tidak mudah lupa. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.